Paling utamanya adalah Allah mengampuni segala kesalahannya. Di dalam hadis qudsi, ya Ibnu Adam, walau balagta dunubaka anna samawati sumastaghfartani ghafartulaka. Wahai anak Adam, sekalipun dosamu sebanyak dosamu setinggi langit, jika engkau datang kepadaku, maka aku akan mengampuni. Kemudian umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijamin oleh Rasulullah itu akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umat yang diaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita alhamdulillah senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini mudah-mudahan merupakan sebuah bukti nyata kita ini patuh, anut, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya mewakili daripada DKM mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh kaum muslimin masyarakat di Kampung Poncol RT 05 RW 04 dengan segala bantuannya untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita ini melaksanakan membangun rasa cinta, atau selain kita ini belajar untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama belajar untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbagai keterangan bahwa orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan dari waktu yang sedikit ini, apapun yang dikorbankan, baik harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan itu merupakan sebuah kita ini pengorbanan keyakinan kita untuk selalu menumbuhkan rasa mahabbah, takziman wa takriman wa mahabbah bi Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah perayaan Maulid Nabi ini, dan mudah-mudahan ini menjadikan bukti nyata cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya mungkin barangkali ada dari panitia yang memang kurang tata, kurang titi, kurang tata krama. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma taqabbal bi hada sadaqah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menghormati daripada Maulid Nabi, meneruskan yang kemarin. Walamma aradallahu ta'ala ibraja haqiqatihil muhammadiyah. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kenyataan sebuah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ij'aluhu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na, juga melahirkan raga jiwa beliau yang bersifat batiniah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita ingat
bulan Rajab adalah sebuah momentum sejarah terbesar dalam sejarah umat manusia, terutama umat Islam. Kita menyaksikan kudrat dan iradah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan dua insan yang dianugerahi kasih sayang. Beliau adalah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan raganya, jasadnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah, putra kesayangan daripada Sayyid Abdul Muttalib, yang kita kenal adalah pemimpin daripada bangsa Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Beliau adalah keluarga dari klan Bani Hashim. Kemudian beliau adalah ditemukan dengan seorang Sayyidah Aminah, putri kesayangan daripada Wahab dari Bani Zahra, wanita cantik yang lincah dan gesit, kaya akan nilai moral dan spiritual, yang menjadi sosok wanita yang penuh keberkahan dan penuh dihormati. Kedua insan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala disatukan dalam ikatan suci. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminata Zuhriyah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan nur itu untuk dipindahkan pada sebuah tempat daripada kandungan rahim Ibunda Aminah Az-Zahra. Wa khassohal qaribu mujibu bi al takuna ummal Mustafa. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkhususkan kedekatan itu, dan Allah yang maha mengabulkan semua doa. Dia yang menentukannya segalanya demi Sayyidah Aminah sebagai ibu pilihannya. Wa nudiya fis samawati wal ardi hamdiha bi anwari iddatiyah. Setelah itu diumumkan kepada seluruh kolam jagat, langit dan bumi, bahwa nur kenabian telah berada dalam buah rahim ibunda Sayyidah Aminah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini pengarang daripada Syekh Abu Ja'far, dari pengarang dari Syekh Ja'far Al-Barjandi ini menyampaikan walu dia fis samawati wal ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat dan ruh untuk mengumumkan bahwa Nur Muhammad itu telah sampai di ibundanya Siti Sayyidah Aminah. Maka hadirin yang saya hormati, semua malaikat itu turun dan semua para ruh itu menyambut dengan berita daripada malaikat itu. Kemudian yang wasoba kullu sabil li hububin nasi bisibah. Itu setiap manusia ini merasakan sangat merindukan kehadirannya, kelahiran seorang nabi yang amat menggembirakan. Jadi hadirin, semua orang itu merasakan kebahagiaannya bahwa akan hadir seorang nabi yang menjadikan nabi terakhir yang membawa manusia daripada kebenaran. Ini semua merasakan.
dan merasakan manusia kita ini merasakannya itu yang namanya ini itu kan masih berbentuk daripada nur yang bisa dirasakan oleh kita sendiri. Oleh kita sendiri kalau kita ini misalkan membaca daripada saya berjanji ini makhluk qiyam, kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, rasa itulah yang dirasakan oleh kita ini. Setiap masing-masing manusia itu akan merasakan kebahagiaan. Seperti ada kita ini mau bulan puasa. Sebulan sebelum puasa itu kita merasakan perasaan ini, rasa-rasanya sudah bau-baunya puasa ini. Padahal nggak ada baunya, tapi rasanya kondisi alam semuanya ini dari perasaan itu menghadirkan bahwa puasa itu akan hadir. Wa kusyatil ardu ba'da tuli jalbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Sementara itu bumi tanah Arab yang dulunya amat kering dan kerontang, kini semuanya tumbuh subur, terhampar bagikan sutra berserakan. Jadi respon daripada wanudia bisamawati wal ardi diberitakannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ini. Kemudian wa qusiyatil ardu ba'da tulijadbiha minan nabati khulalan sundusiyah. Itu tanah Arab yang tadinya kering, kerontang, tandus, tidak tumbuh itu, tiba-tiba dia bumi ini menjadikan tanahnya itu subur dan terhampar bagaikan sutra. Tiba-tiba tanahnya itu subur. Wa ana'atis simar wa adna sajaru lizani zana. Buah-buahan itu melimpah. Buah korma tumbuh dan buahnya itu istilahnya melimpah. Buah zaitun tumbuh begitu melimpah. Buah anggur, buah apa lagi istilahnya mah, dari buah-buahan yang ada mangga semuanya itu tumbuh subur melimpah-ruah. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi bisohil al-sunil arabiyyah. Wa aina atis simar wa adna sajarul zani zana. Itu saking suburnya buah-buahan itu sampai kadahan-dahannya, ranting-rantingnya itu kalau kita dalam bahasa Jerman melenoi. Saking banyak buahnya sehingga mudah untuk dipetik. Saking suburnya itu menandakan tanda-tanda alam itu. Dan seolah-olah wala taqat bihamdihi kullu dabbatin li Quraisyin bi bisohil al-sunil arabiyyah. Seolah-olah semua hewan yang melata di bumi adalah milik suku orang Quraisy yang mengucapkan selamat dengan bahasa yang amat adil terhadap rahim yang tengah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga rasanya ini terasa oleh seluruh binatang, seluruh alam dan isinya ini merasakan dengan kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tanah Arab itu kebahagiaan ini saking suburnya merasa sebagai orang milik orang Quraisy. Wa harratil ashirat wa asna'u ala wujuhi wal afwa. Semua berhala ini hancur tersyukur, wajah-wajahnya berjatuhan dan mulutnya berserakan. Itu pengaruh dari alam itu, hadirin. Angin semuanya ini merespon dari semua itu.
hal-hal yang menjadikan pemujaan Lata Uja yang ada patung-patung di dalam Ka'bah di Mekah itu kalau kata bahasa Jepang mereplekan. Itu hidungnya copot, kupingnya copot, lehernya copot. Itu dengan secara tiba-tiba aja gitu kan ya. Itu semua patung-patung atau berhala-berhalanya itu berserakan. Wa tabassaru tujuhul masyariqi wal magharibihi wa dawabu al-bahriyah. Kemudian bergembiralah para binatang liar, binatang-binatang laut dari sudut timur sampai penjuru barat. Juga dirasakan oleh binatang-binatang buas yang ada di hutan-hutan ini. Dia bersujud kepada Allah, menantikan marhaban, selamat datang, merasakan akan datangnya seorang nabi yang untuk menjadikan penutup daripada para nabi. Juga ikan-ikan di laut pun sama merasakan semua itu. Wastazabil awalimu minasyururi ka'sahumayyah. Jadi semua makhluk di dunia merasakan gembira yang teramat sangat sambil membicarakan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kegembiraan itu seolah-olah orang yang berkumpul santai di warung-warung menyampaikan rasa kebahagiaan. Itu hadirin, ini masih dalam bicara mengenai Nur Muhammad itu. Masih dalam bentuk cahaya, sudah mulai daripada pindahnya ke Siti Aminah itu. Dari semua makhluk Allah yang diciptakan, langit dan bumi dan isinya, semua merasakan akan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa busyiratul jinni bi idlali jamalihi wa antahakatil kahawatu wa rahibatil ruhbaniyah. Demikian juga makhluk bangsa jin, dengan amat dekatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bergembira terus tidak lagi bisa mampu mencuri berita dari langit, sehingga amat usahlah para pendeta Nasrani itu di kalangan kaum muslimin dengan kehadirannya, tanda-tandanya kehadiran Rasulullah ini merasakan kebahagiaan. Tapi bagi mereka ini, musuh-musuh Allah ini, mereka sebuah kesedihan karena dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bangsa jin yang dulunya mereka ini bisa mencuri berita dari langit. Sejak mau dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa lagi mencuri berita di langit, karena akan dilempar oleh bintang-bintang meteor-meteor yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bangsa jin itu tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Wa utiya ummuhu fi manami faqila laha innaka qad hamilta bi sayyidil alamin wa khairul bariyah. Pada suatu hari, Ibunda Sayyidah Aminah ini bermimpi. Ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sudah mengandung seorang pemimpin seluruh jagat alam yang amat terbaik dibandingkan semua makhluk. Jadi isyarat itu sampai juga kepada Ibunda Siti Aminah, bahwa bahwa Ibunda Aminah ini bermimpi ada suara bahwa beliau ini sedang mengandung seorang pemimpin seluruh jagat yang amat terbaik
dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Wasammihi idza wadu'tihi Muhammadan li'annahu satukmadu ubbah.